Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Kalau kita lihat teks ini, maka sebenarnya ini adalah bagian finalnya ya. Artinya dari mujizat ataupun pengajaran Tuhan Yesus di pasal-pasal sebelumnya, itulah yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak ini. Tuhan Yesus sangat berbeda dengan para pemimpin agama pada masa itu yang hanya menekankan keagamaan ataupun ritual-ritual agama semata-mata. Namun kebutuhan rohani mereka tidak dipenuhi oleh para pemimpin agama. Sementara Tuhan Yesus, itulah yang Ia beritakan. Maka kalau kita nanti perhatikan ayat 35, Dia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ada pengajaran di situ, melenyapkan segala penyakit, kelemahan, dan seterusnya. Maka muncullah mujizat, muncullah pengajaran, dan muncul berbagai macam hal lain yang sebetulnya itulah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rohani orang banyak itu. Orang banyak itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus bukan sekedar hanya orang banyak begitu ya. Matius mencatat bahwa Tuhan tergerak oleh belas kasihannya karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Jadi belas kasihan Tuhan Yesus itu muncul karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi, Tuhan mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan tahu bahwa nanti ke depannya ini ada satu ladang pelayanan yang membutuhkan banyak sekali pekerja. Sebenarnya hal inilah, teks inilah yang juga menggerakkan hati dan kehidupan saya untuk mau melayani Tuhan secara pribadi ya. Jadi memang teks ini yang membuat saya itu langsung, ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini, hati saya itu langsung tergerak begitu ya. Dan saya mau menjadi hamba Tuhan. Jadi memang ini adalah satu teks yang membuat kehidupan saya berubah. Kehidupan saya memiliki jalur yang sangat berbeda, yang berbeda dari yang saya rencanakan. Dan Tuhan memanggil hidup saya melalui teks firman Tuhan ini. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi belajar dengan sangat sederhana ya. Kalau hari ini kita adalah orang yang belum mau tergerak hatinya untuk melayani, baik itu di gereja maupun di tempat-tempat yang lain, maka baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Karena memang ladang itu sangat luas dan membutuhkan banyak sekali pekerja. Kalau hari ini kita boleh belajar bagaimana Tuhan juga melayani orang banyak itu dengan belas kasihan, maka demikian juga kita. Kalau kita sudah terjun dalam pelayanan, apakah di gereja ataukah di tempat-tempat yang lain, milikilah selalu hati yang memiliki belas kasihan untuk tetap terus mengikuti panggilan Tuhan. Selama hati yang belas kasihan itu hilang dalam hidup kita, maka kita akan berhenti melayani Tuhan. Namun, kalau kita selalu tergerak oleh belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita, maka sepanjang hidup kita akan terus melayani Tuhan. Maka ambillah komitmen yang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan memang betul-betul membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, apapun yang kita miliki untuk melayaninya, pakailah itu selagi masih ada waktu dan kesempatan, sehingga sepanjang hidup kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.